Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Ini juga menjadi polemik. Yang pertanyaan adalah kenapa ada nama Basuki Cahayapurnama di sana, Pak Ngabalin? Kalau menyebutkan nama Ahok dan calon CEO bagi Ibu Kota Negara baru, adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Atau adakah yang bertentangan dengan culture budaya Indonesia? Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, gemes-gemes, demam gitu loh. Menyebutkan nama Ahok salah satu di antara 4 orang yang disebutkan oleh Bapak Presiden, karena dia paling tidak punya 5 kriteria penting. Pertama, coba perhatikan, anak muda, cepat ambil satu keputusan, memiliki kemampuan manajerial yang oke, punya resources yang bagus, dia punya kemampuan leadership, ada budaya yang bisa dipakai untuk bisa memimpin sebuah ibu kota negara baru seperti itu. Kalau nanti ditunjuk oleh Bapak Presiden, ya saya lagi-lagi mengucapkan ahlan wa sahlan, tala al-badrun alaina. Kalau soal anak emas, sudah anak emasnya Jokowi, betul tidak? Bagaimana? Ahok adalah anak emas Presiden Jokowi. Kalau orang nyinyir ya apa aja ada, boleh bisa dipakai istilah. Tidak ada anak emas, tidak ada perak, tidak ada anak berlian. Yang ada itu adalah anak putra terbaik Indonesia yang memiliki kemampuan. Baik. Itu aja sebetulnya. Pak Ujang, alasannya adalah kemampuan Ahok. Saya punya pandangan yang berbeda, Bang Ngabalin. Ya. Pertama, Ahok itu secara hukum pernah dipidana. Diakui atau tidak, walaupun memang pidananya penistaan agama, itu menjadi catatan penting bagi bangsa ini. Yang kedua, Pak Ahok juga setengah-setengah ini, waktu di DPR setengah nggak tuntas, ya kan, lalu jadi wakil gubernur, lalu setengah juga lalu jadi gubernur. Gubernur juga setengah juga kan selesai gitu kan. Nah ini juga di mana kita mengukur sebagai kualitas Ahok gitu kan, sebagai seorang pemimpin kepala daerah. Ini menjadi catatan penting. Yang ketiga, saya melihat begini, kita tidak pernah nyinyir dengan Pak Ahok dengan siapapun ketika dia mampu. Tapi kalau kita melihat track recordnya gitu kan, lihat pertimbangan secara profesional, kemampuan, itu masih banyak yang lain begitu. Masih banyak lain, artinya pas kalau tadi disebutkan Ahok teruji ketika memimpin Jakarta. Pak Ujang nggak setuju? Ya saya ada catatan kritis yang saya miliki. Waktu itu saya jujur ya pernah bertemu dengan Prof. Edi almarhum tentang audit BPK. Ada terindikasi di situ terkait dengan catatan-catatan latar belakang Pak Ahok. Saya tidak sebutkan begitu. Jadi banyak catatan-catatan yang kita miliki, yang kita intinya nggak kompeten begitu. Ya, menurut versi pemerintah kompeten, tapi bagi saya masih banyak yang lain. Ketua Otorita IKN di masa pemerintahan Jokowi waktu itu, teman-teman, dan coba bayangkan kalau misalnya ya Pak Ahok itu yang dipilih dulunya menjadi Ketua Otorita IKN, teman-teman, maka bisa saja IKN ini sudah selesai sekarang ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video ini membahas polemik seputar penunjukan sosok pemimpin untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN serta rencana pengembangan IKN di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, mari kita lihat bagaimana pendapat netizen mengenai debat penunjukan Kepala Otorita IKN. Nah, yang pertama terdapat perdebatan mengenai nama Basuki Cahayapurnama Ahok sebagai kandidat Kepala Otorita. Pendukungnya menilai Ahok memiliki kemampuan manajerial dan ketegasan untuk menarik investor. Sementara pihak lain meragukan rekam jejaknya terkait kasus hukum masa lalu dan kinerjanya sebagai kepala daerah. Nah, tentu di sini teman-teman, nasib pembangunan IKN via RKP 2027, pemerintah berencana melanjutkan pembangunan IKN sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Proyek ini akan melibatkan
investasi BUMN serta fokus pada pengembangan Superhub Ekonomi Nusantara sesuai RPJMN 2025-2029. Fokus pembangunan tahun 2027. Strategi pembangunan ke depan mencakup 5 utama. Yang pertama, integrasi kota dengan wilayah metropolitan dan sistem transportasi massal. 2. Percepatan layanan dasar di kawasan pendalaman untuk memeratakan kualitas SDM. Yang ketiga, pengembangan jaringan, konektivitas, dan simpul transportasi. Dan yang keempat, diverifikasi ekonomi melalui hilirisasi industri dan pengembangan sektor pangan atau lumbung pangan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Tentu, bagaimana pendanaan IKN di tahun 2027? Ya, berdasarkan rencana kerja pemerintah negara kita, RKP tahun 2027, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah merancang kelanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan melibatkan skema pendanaan yang strategis. Nah, mari kita lihat bagaimana poin-poin mengenai pendanaan dan pelaksanaan proyek IKN di tahun 2027 nantinya. Yang pertama, investasi BUMN pembangunan IKN pada tahun 2027 direncanakan akan melibatkan investasi dari badan usaha milik negara BUMN sebesar 80 miliar. Superhub ekonomi. IKN ditetapkan sebagai bagian penting dalam pembangunan Superhub ekonomi Nusantara sesuai dengan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2025-2029. Fokus pembangunan selain aspek pendanaan, fokus utama di tahun 2027 mencakup pencepatan penyelesaian bangunan gedung di kawasan inti pusat pemerintah atau KPP, penyediaan hunian vertikal untuk ASN, serta penguatan konektivitas internal dan eksternal IKN. Nah, strategi ini diambil sebagai upaya untuk mendorong IKN agar berhasil menjadi katalis pertumbuhan wilayah dan membuka peluang ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Mengapa Ahok dinilai ahli kelola proyek swasta? Berdasarkan isi video teman-teman yang telah kita lihat, Ahok dinilai memiliki kemampuan dalam mengelola proyek dengan melibatkan pihak swasta karena ia dinilai mampu membangun strategi pembangunan yang efektif sebagaimana dicontohkan saat ia membangun simpang susun Semanggi di DKI Jakarta tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui kerjasama antar swasta. Selain itu, ia dianggap memiliki kemampuan untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Makanya Ahok dinilai ketegasan dan kewawasan yang lebih baik. Baik dari dalam maupun luar negeri, Ahok tetap fokus dalam pekerjaan berkat sifatnya yang tegas dan berani. Mengapa IKN butuh transportasi massal? Menurut video tersebut, pengembangan sistem transportasi massal menjadi salah satu fokus utama dalam rencana pembangunan IKN di tahun 2027. Ya, karena beberapa alasan strategis sebagai berikut ini. Yang pertama, integrasi wilayah. Transportasi massal merupakan bagian dari upaya untuk mengintegrasikan perencanaan kota IKN dengan wilayah di sekitarnya dalam kerangka pengembangan wilayah metropolitan. Ya, yang kedua, konektivitas dan akses pasar. Pengembangan jaringan, konektivitas, dan simpul transportasi bertujuan untuk membuka akses pasar. Nah, mengurangi biaya logistik serta menghubungkan lintas wilayah termasuk wilayah pulau-pulau dengan daratan utama. 3. Penciptaan Superhub. Pembangunan infrastruktur transportasi ini sangat krusial dalam mendukung terciptanya Superhub ekonomi Nusantara. Mengapa IKN disebut katalis pertumbuhan? Berdasarkan teman-teman isi video, Ibu Kota Nusantara IKN disebut sebagai katalis pertumbuhan wilayah karena memiliki peran strategis dalam rencana pembangunan pemerintah di antaranya.
Nah, yang pertama meningkatkan konektivitas. IKN dirancang untuk memperbaiki aksesibilitas antar wilayah. 2. Pemerataan penduduk. Proyek ini diharapkan dapat membantu distribusi penduduk yang lebih merata di Indonesia. Dan yang ketiga, membuka peluang ekonomi baru. IKN diproyeksikan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Mengapa pemerintah fokus bangun hunian vertikal? Pemerintah fokus membangun hunian vertikal untuk ASN di IKN pada tahun 2027 adalah untuk mendukung proses pemindahan ASN tahap lanjutan ke ibu kota baru tersebut. Mengapa Ahok dinilai punya kepemimpinan tegas? Ahok dinilai sebagai pemimpin yang tegas karena kemampuannya dalam mengambil keputusan dengan cepat, memiliki manajerial yang baik, serta memiliki konsep pembangunan yang jelas untuk masa depan. Dan selain itu, ketegasan ini dianggap sebagai faktor kunci yang dapat menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri, karena memberikan rasa aman dan jaminan bagi mereka yang ingin melakukan investasi. Ya, mengapa IKN perlu industri hilir berbasis alam? Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam di IKN diperlukan untuk akselerasi diversifikasi ekonomi sebagai upaya memperkuat peran Kalimantan sebagai simpul strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.